Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurjanah dengan NRP 522111098. Di sini saya akan mencoba mengerjakan soal TOEFL yang nomor 2. Oke, jadi soalnya adalah sebagai berikut. Pada soal latihan nomor 2 bab 3, sebuah permainan terdiri dari melempar dadu dan melempar koin. Jika X menunjukkan jumlah titik yang ditampilkan pada dadu, ditambah jumlah kepala atau angka yang ditampilkan pada koin, dan jika Y hanya menunjukkan jumlah titik yang ditampilkan pada dadu, tabulasikan PDF bersama dari X dan Y. Nah, jadi pertama-tama kita akan mencari tahu dulu nih, Y itu apa aja, X-nya apa aja. Nah, Y-nya kan em, jumlah titik yang ada pada dadu. Berarti kan bisa 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 gitu. Nah, peluang masing-masingnya kan sama ya, sama-sama 1/6. Terus, untuk yang X, itu kan jumlah titik pada dadu ditambah munculnya angka. Jadi kalau misal muncul angka itu ditambah 1, kalau munculnya gambar itu ditambah 0, jadinya seperti ini. Nah, berarti komponen X-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekaligus dari tabel ini juga kita bisa menentukan peluang masing-masing. Kayak gini, misalkan ini satu. Satu ini kan cuma muncul sekali, satu. Nah, ini jumlahnya ada 12, maka peluang satu itu adalah 1/12. Kalau dua, di sini ada dua, makanya di sini 2/16 atau 1/6 gitu. 3, 4, 5, 6, dan 7 juga begitu seterusnya. Ini dia untuk peluang masing-masing. Nah, sekarang kita udah tahu Y-nya berapa aja, peluangnya berapa aja, X-nya juga udah tahu berapa aja, dan peluangnya berapa aja. Jadi kita bisa membuat tabel gabungannya, tabel gabungan dari PDF. Nah, jadi Y-nya tadi kan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus X-nya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kan masing-masing 1/6 yang Y. Nah, yang X untuk yang 1 sama 7 itu kan 1/12. Nah, 1/12 kalikan 1/6 itu kan 1/72. Nah, makanya yang kolom 1 itu semuanya bakal 1/72, dan kolom 7 juga 1/72. Nah, sedangkan untuk yang kolom 2 sampai kolom 6, ini kan yang X kan em, probabilitasnya 1/6 ya. Nah, yang Y juga 1/6. Jadi 1/6 kalikan 1/6 itu hasilnya 1/36. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Jomanina dengan NRP 50022111146. Di sini saya tidak sendiri bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lendero Raffiantono dengan NRP 50022111019. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan menjelaskan hasil diskusi dari soal TOEFL nomor 9. Baik, soal di sini adalah misalkan X1 dan X2 adalah variabel acak diskrit dengan gabungan PDF fx1, xx2 yang diberikan oleh tabel berikut. Soal yang pertama, carilah PDF marginal dari X1 dan X2. PDF dari X1 dan X2 bersifat diskrit dan cacah. Maka PDF dari masing-masing variabel bisa dituliskan dengan rumus F1 X1 sama dengan sigma X2 F X1 kali X2. Dan F2 X2 pun juga sama. Karena jumlah semua nilai probabilitas yang diberikan saat X1 sama dengan 1, dengan demikian kita bisa menuliskan F1, kita masukkan angkanya 1. Maka di sini peluang X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1 ditambahkan peluang X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, ditambahkan lagi peluang X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 3. Ini dari tabel yang tadi. Jadi di sini nanti kita tinggal menjumlahkan saja. 1/12 ditambah 1/6 tambah 0 hasilnya 1/4. 0 tambah 1/9 tambah 1/5 hasilnya 14/45. 1/18 tambah 1/4 tambah 2/15 hasilnya 79/180. Sama halnya dengan yang selanjutnya, 1/12 tambah 0 tambah 1/18, 5/36. 1/6 tambah 1/9 tambah 1/4, 19/36. 0 tambah 1/5 tambah 2/15 hasilnya 1/3.
setelah selesai PDF marginalnya, di soal nomor 2 ditanyakan, apakah X1 dan X2 independen, mengapa jika iya atau mengapa jika tidak. Di sini, jika X1 dan X2 saling bebas, maka dapat kita nyatakan sebagai perkara marginalnya adalah Fx1 X2 harus sama dengan Fx1 kalikan Fx2. Nah, berikut tabelnya. Dari tabel di atas, mengapa ini 5/144? Karena 5/36 ini kita kalikan dengan 1/4. Nanti di bawahnya tabel yang sininya, di sini 7/162 itu didapatkan dari 5/36 dikalikan 14/45. Begitu juga seterusnya sampai ketemu 79/540. Dari hasil berikut, seperti yang sudah tertera pada tabel, nilai di atas menunjukkan nilai probabilitas bersama di mana Fx1 X2 tidak sama dengan Fx1 kalikan Fx2. Maka dari itu, X1 dan X2 di sini tidak independen. Berikutnya, yang C akan dilanjutkan teman saya. Baik, untuk nomor selanjutnya yaitu yang C. Di sini perintahnya yaitu carilah peluang dari X1 dengan nilai kurang dari sama dengan 2. Nah, penjabarannya untuk mencari peluang dari nilai X1 dengan nilai kurang dari sama dengan 2 itu sama dengan peluang dari X1 dengan nilai sama dengan 0 ditambahkan dengan peluang X1 dengan nilai sama dengan 1 ditambahkan juga dengan peluang X1 sama dengan 2. Hasilnya sebagai berikut, 0 ditambah 1/4 ditambah 14/5. Ini didapatkan dari tabel PDF marginal yang sudah ada pada nomor A di sini. Jadi di saat dia X1 sama dengan 0, peluangnya yaitu 0, jelas, karena dia belum memulai apapun. Di sini tidak ada keterangan dia memulai saat X1 sama dengan 0. Lalu saat peluang X1 sama dengan 1 yaitu 1/4 dan peluang X1 sama dengan 2 yaitu 14/5 dijumlahkan dan menghasilkan nilai 0,561. 0,561 di sini sebagai nilai peluang dari X1 yang nilainya kurang dari sama dengan 2. Nomor selanjutnya yaitu yang D, perintahnya carilah peluang dari X1 dengan nilai kurang dari sama dengan nilai dari X2. Di mana penjabarannya yaitu bisa dicari melalui F11 ditambah F12 ditambah F13 ditambah F22 ditambah F23 dan yang terakhir ditambah F33. Nah, di mana nilai-nilai ini itu bisa ditemukan melalui tabel PDF marginal yang sudah ada pada nomor A. F11 bernilai 1/2 ditambah F12 bernilai 1/6 ditambah F13 bernilai 0 dan F22 bernilai 1/9, F23 bernilai 1/5, F33 bernilai 2/15. Dijumlahkan semuanya dan menghasilkan nilai 0,69944 di sini sebagai nilai dari peluang X1 kurang dari sama dengan X2. Lalu nomor yang terakhir yaitu yang E, tabulasikan kondisi PDF saat Fx2 bersyarat X1 dan Fx1 bersyarat X2. Penjabarannya yaitu di saat Fx2 bersyarat X1, maka pembagian antara Fx2 gabungan X1 dibagi dengan Fx1 dengan contoh perhitungan sebagai berikut. Nah, ini contohnya saya mengambil X2 sama dengan 1, X1 sama dengan 1. Nilainya juga didapatkan dari tabel PDF marginal yang sudah ada pada nomor A. Fx2 gabungan X1 bernilai 1/12 per Fx1 bernilai 1/4 dihasilkan 1/3. Di sini sudah disajikan dalam tabel yang sudah dihitung masing-masingnya. Begitupun juga seterusnya seperti X2 sama dengan 2 bersyarat X1 sama dengan 1. Itu bernilai 2/3. Didapatkan dari X2 saat bernilai 2 digabung X1 saat bernilai 1
itu hasilnya 1/6 dibagi dengan fx1 yaitu 1/4. Jadi 1/6 dibagi 1/4 hasilnya 2/3. Begitu juga seterusnya hingga mendapatkan nilai X2 sama dengan 3, bersyarat X1 sama dengan 3, 24/79. Nah, untuk yang fx1 bersyarat X2 sama juga, hanya saja perbedaannya terletak pada peletakan perhitungan X1 dan X2-nya. Jadi menjadi fx1 gabungan X2 dibagi dengan fx2. Nah, di sini sudah dihitung satu persatu dan disajikan dalam tabel, ditemukan nilai saat X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, yaitu 3/5, hingga mendapatkan nilai X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 3, yaitu 2/5. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 16. Sebelumnya perkenalkan saya Husnia dan NP 500221159. Asumsikan bahwa X dan Y independen dengan X uniform antara negatif 1 dan 1 dan Y uniform antara 0 dan 1. Carilah peluang bahwa akar-akar persamaan distribusi probabilitas variabel acak T sama dengan 0 adalah real, di mana persamaannya sama dengan T kuadrat ditambah 2XT ditambah Y. Untuk mencari peluang bahwa akar-akar persamaan distribusi probabilitas variabel acak T sama dengan 0 adalah real, maka kita perlu menentukan kondisi di mana diskriminan dari persamaan kuadratik tersebut sama dengan 0. Yaitu, kita dapat menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC, dengan D lebih besar sama dengan 0. Dari persamaan yang telah diketahui di soal, maka didapat A sama dengan 1, B sama dengan 2X, dan C sama dengan Y. Maka diperoleh 4X kuadrat dikurangi 4Y lebih besar sama dengan 0. Dapat disederhanakan menjadi X kuadrat lebih besar sama dengan Y. Sehingga Y sama dengan X kuadrat. Nah, dari yang diketahui di soal tadi, X itu antara negatif 1 dan 1, dan Y itu antara 0 dan 1. Maka dapat dilihat sebagaimana kurva berikut. Nah, ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat. Sedangkan X antara negatif 1 dan 1 itu titiknya di sini dan di sini. Dan sedangkan Y antara 0 dan 1 itu di sini. Maka ditarik garis. Nah, sehingga yang mendapati keduanya itu adalah yang bagian sudah diarsir. Sehingga didapat distribusi atau peluang dari X itu sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi minus negatif 1. Itu rumusnya dari 1 dibagi 1 dikurangin batas akhir X, yaitu negatif 1. Sehingga menghasilkan 1/2. Untuk distribusi dari Y itu sama, jadi 1 dibagi 1 dikurangi batas akhir Y, yaitu 0, sehingga menghasilkan 1. Lalu dapat kita kali hasilnya 1/2. Nah, dari yang sudah didapat, maka peluangnya didapat integral X sama dengan negatif 1 sampai 1, Y sama dengan 0 sampai X kuadrat, 1/2 dx. Maka kita kerjakan seperti biasa, diintegralkan dulu, ini menjadi X kuadrat per 2 dy. Lalu ini diintegralkan menjadi X pangkat 3 per 2, lalu dimasukkan X-nya sama dengan 1 dan negatif 1, sehingga diperoleh hasil 1/3. Maka didapat peluangnya adalah 1/3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunata Aziza dengan nomor NPM 50022111151. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 23. Nah, nomor 23 ini di sini kita jawab exercise 22. If joint sample is from a variable population I weigh 1,2. Nah, di sini kita akan mengerjakan ulang soal nomor 22 ini dengan misalkan sampel acak tersebut. Jadi
populasi Weibull yang XI W1,2. Nah, di sini ini soal nomor 22-nya. Untuk sampel random dari distribusi Weibull XI W1,2 ini, maka fungsi kepadatan probabilitas dari variabel acak itu yaitu ini ya, itu fungsi f x theta beta sama dengan beta per theta kali x beta minus 1 dikali e minus dalam kurung x per theta dipangkatkan beta untuk x lebih dari 0. Terus kalau yang 0 itu lainnya. Nah, di sini ini karena x-nya itu 1,2, jadi f x betanya ini kita ganti 1 karena 1,2 dan betanya itu 2. Itu sama dengan nah ini dimasuk-masukin karena theta dan betanya 1,2. Untuk beta kan 2, tetanya ini 1, jadi 2 per 1 x, betanya 2 minus 1 dikali e pangkatkan minus x per 1 pangkat 2. Nah, jadi kita dapatkan hasil akhir yaitu 2xi, karena 2 minus 1, jadi xi aja pangkat 1, terus dikali e pangkatkan minus xi pangkat 2. Ini x untuk x lebih dari 0. Nah, untuk yang soal nomor A, ini write down the chain PDF of x1, x2, sampai xn. Dan di sini kita pertimbangkan fungsi distribusi probabilitas gabungan dari x1, x2, sampai xn itu dengan sampel acak x1, x2, sampai xn saling bebas. Nah, karena itu, fungsi distribusi probabilitas bersamanya itu diberikan oleh ini. Nah, kemudian f xi, x1, x2, sampai xn itu sama dengan fx1 kali fx2 kali fx3 sampai fxn. Kemudian ini fxi-nya itu kan ini udah didapatkan ini. Jadi tinggal kita masukin 2 x1 karena ini xi kita ganti jadi x1 dikali e dipangkatkan minus x1 pangkat 2. Kemudian dikalikan dengan x2 yaitu 2 dikali x2 dikali e pangkat minus x2 pangkat 2 sampai 2 dikali xn dikali e dipangkatkan minus xn pangkat 2. Nah, sini dapatkan hasil akhirnya dengan 2-nya dari sini, kemudian ini pangkatnya bisa dijadiin 1, jadi 2 pangkat n dalam kurung x1 kali x2 sampai dikali xn, kemudian dikali e dipangkatkan minus x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah sampai xn pangkat 2, dan mendapatkan x1-nya itu lebih dari 0. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edilintan Firliana, INATI 50022111029. Selanjutnya adalah nomor 23, di mana kita diminta untuk mengerjakan kembali seperti nomor 22, tapi berdasarkan populasi Weibull XI W1,2. Nah, di bagian B, kita diminta untuk mencari probabilitas dari observasi pertama yang kurang dari 0,5, atau Px1 kurang dari 0,5. Nah, untuk mencari probabilitas X1 kurang dari 0,5 ini, sama dengan mencari CDF dari 0,5. Nah, seperti yang diketahui di awal bahwasanya PDF XI adalah 2XI E pangkat negatif XI kuadrat, sehingga didapatkan CDF-nya adalah integral dari 0 sampai XI 2TE pangkat negatif T kuadrat DT. Nah, T ini adalah permisalan yang nantinya akan disubstitusi oleh
0 dan XI. Sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah 1 dikurangi E pangkat negatif XI kuadrat. Nah, karena kita ingin mencari CDF dari X1, maka I ini disubstitusi oleh 1, sehingga didapatkan CDF dari X1 adalah 1 dikurangi E pangkat negatif X1 kuadrat. Nah, untuk memperoleh probabilitas X1 kurang dari 0,5, kita tinggal substitusi X1 ini dengan 0,5, sehingga didapatkan nilainya adalah 0,2212. Nah, selanjutnya, yang C ini, kita diminta untuk mencari probabilitas dari observasi semuanya yang kurang dari 0,5, atau P, X1, X2, sampai Xn yang kurang dari 0,5, seperti itu. Nah, didapatkan di bagian A, PDF-nya itu adalah 2N, XI, X2, sampai Xn, E pangkat E, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ditambah Xn kuadrat. Seperti itu. Nah, sehingga diperoleh CDF-nya adalah sebagai berikut. Ini adalah bentuk CDF-nya, sehingga probabilitasnya itu didapatkan seperti ini. Integral dari 0 sampai 0,5, 2N. Ini integralnya berkali-kali karena dia sampai Xn, seperti itu. Nah, didapatkan 2 pangkat N. XI, X2 sampai Xn. E pangkat negatif X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sampai Xn kuadrat dx1 dx2 sampai dxn. Sehingga ini kita integralkan seperti biasa. Karena duanya ini berkali-kali ya. 2 dikali X1, 2 dikali X2, 2 dikali Xn, seperti itu. Nah, sehingga diperoleh 1 dikurangi E pangkat negatif 0,5 kuadrat dikali 1 pangkat 1 dikurangi E pangkat negatif 0,5 kuadrat sampai seterusnya sampai N. Seperti itu. Nah, sehingga 0,5 kuadrat ini hasilnya 0,25. Sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah 1 dikurangi E pangkat negatif 0,25 pangkat N. Seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya nomor terakhir yaitu nomor 28. Anggap bahwa X dan Y ini merupakan variabel acak kontinu dengan fungsi PDF-nya fx, y sama dengan 4 dikalikan X min XY jika 0 kurang dari X kurang dari 1 dan 0 kurang dari Y kurang dari 1 dan 0 untuk yang lainnya. Untuk soal yang A, apakah X dan Y independen? Kenapa atau kenapa tidak? Jadi yang pertama perlu diingat bahwa syarat saling bebas adalah fx, y bernilai sama dengan fx dikalikan fy atau bisa ditulis seperti ini. Sehingga f1x dan f2y dapat ditentukan dengan integral dari f1x ini diintegralkan terhadap dy dan f2y diintegralkan terhadap dx. Untuk f1x didapatkan hasil 2x dan untuk F2Y didapatkan hasil 2 min 2Y. Nah, dari hasil di atas dapat kita peroleh kesamaan Fxy sama dengan Fx kalikan Fy. Sehingga kedua variabel ini saling independen melalui fungsi dan batasan yang diberikan. Dapat dikatakan juga independen. Soalnya X dan Y dari PDF itu bisa dipisah dengan perkalian 4 kalikan X kalikan 1 min Y. Jadi ininya dipisah. X-nya dikeluarkan dari kurung. Kalau misal tidak independen seperti X plus Y tidak bisa dipisah dengan perkalian. Untuk soal 28 yang B akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya setelah dijelaskan nomor 28 oleh Diva, saya Elena Desta Putri dengan NRP 053 akan menjelaskan nomor 28B, di mana kita diperlukan untuk mencari Px kurang dari Y. Di awal-awal kita akan menentukan dulu batas-batas awal dan batas akhirnya, di mana di sini memiliki batas awal 0 hingga 1 dan juga 0 hingga Y dengan Fx, Y dx dy.
Selanjutnya kita akan ganti fx, y-nya itu dengan fungsi yang tertera pada soal, yaitu 4 dalam kurung x dikurangi xy dx dy. Kemudian akan kita integralkan dulu terhadap dx dengan batas 0 hingga y, di mana x kurang xy-nya ini apabila diintegralkan akan menjadi setengah x kuadrat dikurangi setengah x kuadrat y. Kemudian akan kita kali 4 dan akan menjadi 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat y dengan batas 0 hingga y. Setelah dimasukkan 0 hingga y-nya, itu akan didapat integral dengan batas 0 sampai dengan 1 dari 2y kuadrat dikurangi 2y pangkat 3 dy. Kemudian akan kita integralkan terhadap dy dengan hasil 2/3y kuadrat 2/3y pangkat 3 dikurangi dengan setengah y pangkat 4 dengan batas 0 hingga 1. Kemudian 0 hingga 1 kita substitusikan ke dalam dan akan menghasilkan 2/3 dikurangi 1/2 yaitu 1/6. Sekian dari saya. Terima kasih.